Bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Ditemukan cukup bukti Irjen Ferdy Sambo terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ya, Inspektorat Khusus yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan bahwa telah ditemukan bukti yang cukup bahwa ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo melakukan tindak pidana. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana, kata Agung kepada wartawan dalam konferensi persnya di Mabes Polri. Dia menjelaskan bahwa kemarin Senin pihaknya telah melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob dan menemukan bukti yang cukup bahwa Ferdy Sambo melakukan tindak pidana. Kapolri tadi sudah menyampaikan setelah melakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, demikian katanya. Ketika menyampaikan paparan, Agung juga mengungkapkan bahwa saat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Baradae mengungkapkan ingin menulis sendiri apa yang terjadi. Tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri, kata Agung ketika mengutip ucapan Baradae ketika menjalani pemeriksaan mendalam. Baradae menulis dari awal bahwa yang melakukan adalah yang bersangkutan dan dengan dilengkapi dengan cap jempol dan metre. Karena sudah ada unsur pidananya, maka kami limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan yang memerintahkan Baradae untuk menembak. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara E atas perintah FS, kata Sigit. Dalam peristiwa itu, tim sus telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Irjen Pol Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Keempat disangkakan dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 330, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kasus kematian Brigadir J. Hal itu ditegaskan oleh Sigit dalam konferensi persnya yang digelar pada hari Selasa petang. Kapolri mengatakan berdasarkan hasil kerja tim khusus diketahui bahwa Baradae diduga menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Kemudian dibuat rekayasa terjadi tembak-menembak. Untuk membuat seolah-olah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah-olah terjadi tembak-menembak. Sebelumnya diberitakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan pers terkait perkembangan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J
Alhamdulillah tim sus saat ini sudah ditemukan titik terang, demikian kata Kapolri. Kapolri mengatakan berdasarkan hasil dari kerja tim khusus, pihaknya kini menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus kematian. Demi tutup kasus, polisi geruduk pengacara Brigadir J sampai pakai suap. Ya, pengacara Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengaku digeruduk sejumlah polisi katanya ingin memberikan suap. Refli Harun bilang mungkin. Keterangan sejumlah polisi itu disebut Komarudin Simanjuntak untuk membujuknya agar kasus Brigadir J dapat dihentikan. Pasalnya Komarudin Simanjuntak menegaskan dirinya tidak akan pernah tergoda oleh uang dan kekuasaan. Pengakuan Komarudin Simanjuntak itu pun ditanggapi oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Karena telah dibujuk, Komarudin Simanjuntak mengatakan tidak akan menerima suap sebesar apapun nominalnya. Refli Harun mengapresiasi sikap Komarudin Simanjuntak yang tegas menolak upaya pihak kepolisian yang disebut menyuap agar kasus Brigadir J dihentikan. Mantan Komisaris Utama PT Pelindo I itu berharap Komarudin dapat tetap komitmen dalam mengawal kasus Brigadir J itu. Mudah-mudahan kita tidak mendengar yang aneh-aneh besok, jadi tetaplah lurus pada komitmen untuk menolak segala suap menyuap, demikian kata Refli. Menurut alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu, bila pengakuan pengacara Brig J benar adanya, maka ada persoalan penegakan etika dan potensi pidana terhadap pihak yang melakukannya. Kalau ini benar-benar terjadi, sebenarnya ada soal yang barangkali harus kita perhatikan, yakni soal penegakan etika dan potensi pidana, demikian kata Refli. Mantan staf MK itu menjelaskan tindakan yang dilakukan terhadap Komarudin Simanjuntak adalah percobaan suap. Dia mempertanyakan wewenang dari pihak kepolisian yang berupaya untuk melakukan penyuapan terhadap pengacara Brigadir J itu. Ini kan namanya percobaan menyuap. Apa mentang-mentang dia berasal dari institusi penegak hukum hanya gone with the wind? Harusnya tidak ucapnya. Menurutnya harus ada investigasi yang dilakukan terkait kasus pembujukan terhadap pengacara Brig J itu. Pasalnya hal itu dilakukan untuk mengetahui orang di balik layar yang memerintah melawan penyuapan terhadap Komarudin Simanjuntak agar kasus Brig J dihentikan. Harusnya betul-betul diinvestigasi siapa yang menyuruh polisi untuk menawarkan sejumlah uang agar kasus ditutup kepada Komarudin Simanjuntak yang tak lain adalah penasihat hukum dari Brig J yang vokal itu. Sebelumnya Brig J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tewas dalam aksi baku tembak dengan berada di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Kendati berada sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasus Brigadir J masih tetap berlanjut. Saat ini Polri telah memeriksa 25 polisi terkait kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu Polri juga akan terus memberikan perkembangan terkait kasus Brigadir J kepada publik. Demikian kabar hari ini, terima kasih.